Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Halo, selamat pagi pemirsa Guntur Media dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Pagi ini kita ketemuan di Fintalk, Financial Talk, obrolan seputar keuangan. Yang pasti seperti biasa, Fintalk bakal membahas topik yang sangat menarik dan Anda juga dipersilakan untuk bergabung di 23455 untuk menyampaikan aspirasi, saran, masukan, ataupun pertanyaan terkait topik yang akan kita angkat di Fintalk pagi ini. Dan topik yang bakal kita angkat pagi ini adalah mengenai meminimalisasi biaya pajak dalam usaha. Pastinya ini sangat berguna banget ya, terutama bagi pemirsa yang sedang membuka usaha, di mana memang bagi sebagian besar masyarakat tidak senang ya atau nggak rela untuk membayar pajak. Tapi ada juga masyarakat yang dengan ikhlas membayar pajaknya sebagai bentuk kewajiban. Demikian halnya untuk para pengusaha yang mana memandang pajak dianggap sebagai sesuatu beban atau pengurang penghasilan. Nah, sehingga segala aktivitas yang memungkinkan untuk mengurangi beban pajak itu akan dilakukan. Lalu kira-kira bagaimana ya cara untuk meminimalisasi biaya pajak itu sendiri dalam usaha? Untuk itu di Studio Gompol 38 kita sudah menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama ada Ibu Trisna. Selamat pagi Ibu Trisna. Selamat pagi. Kabar baik? Sehat, selalu sehat. Terima kasih. Ini pertama kalinya ya sama Tias ya. Biasanya Tias sama Ade. Ketemuannya biasanya Tias tuh sama Pak Ananta, kalau Bu Trisna sama Ade biasanya. Dan di samping Tias nih, Bu Trisna nggak sendiri ya, sekarang sudah mengajak satu rekannya. Ini ada Bapak Inyoman Putrayasa, SEMSI BKP. Selamat pagi Pak Putra. Selamat pagi, salam sehat semua. Iya, sehat selalu. Kabar sehat Pak? Sehat. Sehat pasti ya, kayaknya udah siap banget nih untuk berbagi ilmu, sharing barengan sama kita semua. Nah, sebelum ke Pak Putra, mungkin Tias mau ke Bu Trisna dulu. Kalau ngomongin seputar meminimalisasi biaya pajak dalam usaha, itu emang benar bisa dilakukan berarti Bu? Iya, terima kasih ya Tias. Hari ini kita mengangkat topik tentang pajak. Kenapa? Karena ini adalah masa-masa kita melaporkan pajak ya Pak Putra ya. Oke, jadi kalau wajib pajak orang pribadi itu batasnya adalah sampai 31 Maret. Sedangkan kalau wajib pajak badan itu sampai 30 April. Nah sekarang dari bulan Januari dan termasuk hari-hari ini juga yang wajib pajak yang sudah memiliki NPWP sudah memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT-nya. Nah sementara itu mungkin yang topik kita hari ini ambil adalah tentang bagaimana cara kita meminimalisasi pajak ya. Dalam artian bahwa pajak itu beban ya, setuju yang tadi dikatakan Tias itu bahwa kalau ditanya nih tiap orang nih, rela nggak bayar pajak? Rela tuh ikhlas gitu. Jawabannya pasti enggak tuh pasti gitu ya. Apalagi wajib pajak yang penghasilannya bersumber dari usaha atau pekerjaan bebas, bukan seperti pegawai gitu ya. Kalau misalkan pegawai itu dapat penghasilan langsung dipotong pajak, nah itu biasanya nggak terlalu terasa. Iya benar. Karena gaji kita sudah include pajak, tinggal kita memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT-nya. Jadi jangan lupa wajib pajak pegawai, jadi meskipun kita merasa sudah membayar pajak, sudah dipotong pajak, kita tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT kita. Nah, bagi wajib pajak yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas, itu kan karena dia merasa bahwa penghasilan saya 1 juta, kemudian saya dibayar pajak sekian persen, itu terasa banget gitu kan ya. Sehingga upaya-upaya untuk meminimalisasi pajak itu pasti akan dilirik sebenarnya. Jadi ada nggak sih upaya-upaya yang dilakukan supaya pajak kita lebih sedikit lah dari yang seharusnya gitu ya. Nah tadi Tias nanya apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Jawabannya bisa gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh praktisinya langsung secara detail. Tapi kalau secara teori sedikit, kita di pajak ada mengenal namanya tax planning, kemudian ada tax avoidance, kemudian ada tax evasion. Itu adalah ketiga istilah pajak yang tujuannya itu sama sebenarnya dalam artian bagaimana kita mengurangi beban pajak kita gitu. Nah kalau tax planning yang nanti hari ini akan kita lebih tekankan, perencanaan pajak, yaitu bagaimana wajib pajak itu bisa meminimalisasi beban pajak. Jadi dalam hal bahwa beban pajak yang dibayar itu adalah beban pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan undang-undang. Jadi kadangkala mungkin ada sebagian wajib pajak yang begitu ikhlasnya mungkin membayar pajak ya, begitu relanya gitu. Jadi seolah-olah bahwa pajak saya yang saya bayar adalah sekian, saya bayar sekian gitu. Ternyata mungkin saja di peraturan perundangan itu
tidak seharusnya sekian gitu. Jadi kalau tax planning itu kita sudah merencanakan berapa sih beban pajak yang harus dibayar berdasarkan undang-undang perpajakan. Jadi semestinya gitu. Jadi berapa pajak yang harus dibayar berdasarkan undang-undang perpajakan. Tidak lebih dan tidak kurang, tidak gitu kan? Gitu ya. Begitu ya. Jadi segini yang harus dibayar gitu, tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya. Nah, itu tax planning, kita sudah planning dari awal. Kemudian ada tax avoidance juga. Nah, kesannya ini adalah penghindaran pajak gitu. Seolah-olah tax avoidance itu adalah sesuatu yang ilegal. Jawabannya tidak, legal juga dia gitu. Tax avoidance itu juga salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi pajak, tapi dalam hal ini adalah mencari celah dari kekurangan undang-undang perpajakan itu sendiri gitu. Jadi misalkan ada beberapa peraturan perundangan yang memang dimungkinkan kita untuk melakukan penghematan di situ. Nah, itu jadi memanfaatkan celah-celah yang dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan untuk melakukan penghematan biaya pajak. Jadi itu masih juga berdasarkan undang-undang alias legal gitu ya. Tapi seringkali kalau tax avoidance ini sering terjadi selisih paham sih biasanya antara wajib pajak dan fiskus gitu. Beda kalau tax planning itu adalah sesuatu yang memang sudah berdasarkan undang-undang, jadi nggak ada masalah sebenarnya gitu. Tetapi yang dihindari itu sebenarnya adalah tax evasion. Nah, kalau penghindaran pajak yang satu ini adalah penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Itu yang sebenarnya tidak bisa dilakukan ya. Kenapa? Karena kita tahu nanti ada pemeriksaan pajak dan itu diketahui, nah itu buntutnya bisa panjang lagi, bisa kena denda dan lain sebagainya. Nah itu, jadi yang mungkin akan kita lebih tekankan di sini adalah bagaimana kita meminimalisasi pajak tetapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, jadi nggak main ngurangin asal-asalan ya, gitu betul ya. Sekali. Tidak main asal kurang gitu ada ya. racikannya gitu betul, ya Bu ya. Kalau dulu di awal Ibu sering banget bilang bumbu memasak soto, ya gitu yang memasak ya. Ternyata di pajak juga ada. Nah, di pajak juga ada. Semua berarti ya seputar keuangan itu ada. Iya, kalau kita kaitkan bisa aja sih. Oke, dan langsung ke Pak Putra ya, yang kata Bu Trisna ahlinya nih kalau ngomongin soal pajak. Tadi Bu Trisna bilang emang bisa banget diminimalisasi biaya pajak dalam usaha. Kalau boleh tahu caranya gimana nih? Barangkali pemirsa ada yang buka usaha pengen tahu gimana emangnya caranya untuk meminimalkan biaya pajak dalam usaha. Oke. Sepakat dengan apa yang dikatakan Bu Trisna tadi gitu ya. Jadi pajak bagi sebagian wajib pajak itu adalah merupakan beban yang boleh dikatakan mereka harus bayar. Kalau nggak bayar ya kemungkinan akan ada sanksi yang akan mereka terima. Sehingga sebagai bagaimana cara mereka untuk meminimalisir yang namanya pajak atas penghasilan atau atas transaksi yang mereka lakukan, sehingga sepakat juga tadi dijelaskan oleh Bu Trisna, mereka kemungkinan akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, diantaranya ada yang melakukan tax avoidance, ada yang melakukan tax evasion. Hanya saja memang kalau kita bicara avoidance, memang untuk saat ini masih diperkenankan sepanjang tidak terbentur dengan aturan yang berlaku kan gitu. Salah satu kegiatan atau salah satu cara yang dilakukan terkait dengan tax avoidance ini adalah tax planning itu tadi. Bagaimana kita melakukan perencanaan pajak tidak harus pada saat kita artinya perusahaan udah jalan. Di awal kita mendirikan sebuah perusahaan pun kita sudah bisa melakukan perencanaan pajak di situ. Misalkan apakah kita pemilihan bentuk usaha pun itu salah satu adalah bagian dari tax planning. Apakah kita akan saya membuat perusahaan nih, apakah yang saya bentuk adalah bentuknya UD kah, apakah CV ataukah sampai dengan PT. Nah, ini pun merupakan bagian dari salah satu perencanaan pajak. Kemudian setelah perusahaan berjalan, kemudian terkait dengan pencatatan yang harus mereka lakukan. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan aturan, tidak secara akuntansi tapi sesuai dengan aturan fiskal, namanya aturan cara pajak. Ini juga salah dua yang harus mereka terapkan. Seperti itu. Oke, itu ya. Tadi juga disebutkan ada istilah tax avoidance dan satu lagi itu tax evasion. Boleh diuraikan mungkin perbedaannya apa antara kedua ini? Kalau evasion seperti yang sudah dijelaskan Bu Trisna tadi, itu adalah salah satu boleh dikatakan
dua hal ini adalah sebenarnya adalah perlawanan pajak kalau kita bicara secara teori gitu ya. Perlawanan pajak, yang satu disebut dengan tax evasion, yang satu disebut dengan tax avoidance. Tax evasion ini adalah berkaitan dengan penggelapan pajak yang membenturkan undang-undang. Artinya kita meminimalisir, artinya kita mengurangi pajak yang harusnya kita bayar itu melanggar ketentuan. Ya, dan ini yang tidak diperkenankan. Kalau ini terjadi ya siap-siap kita pasti akan dikenakan sanksi sampai dengan paling berat itu pasal 38 undang-undang KUP itu penjara paling tidak 6 bulan. Kemudian ada yang disebut dengan tax evasion. Nah, ini sepanjang tax evasion ini dilakukan, sepanjang tidak tidak melanggar ketentuan, itu boleh dilakukan seperti yang saya katakan tadi, melakukan tax planning sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, kemudian aturan yang berlaku tentang perpajakan itu diperkenankan. Oke, itu perbedaan dari keduanya itu. Tapi masih banyak nih kasus terkait di mana perusahaan sering melakukan pelanggaran terhadap aturan pajak itu sendiri. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, pajak ini tidak hanya oleh orang pribadi, tapi bagi perusahaan itu juga bagian dari beban. Ya, jadi banyak transaksi yang terjadi di perusahaan itu yang merupakan objek pajak gitu ya, sehingga bagi mereka ini berat nih. Kemudian ketika mereka merasa terbebani dengan pajak yang mereka harus bayar, keinginan untuk bagaimana caranya untuk mengurangi itu pasti ada. Sehingga banyak kasus yang kita temui, beberapa perusahaan itu melakukan penurunan beban pajak yang tidak seharusnya mereka lakukan. Apakah menggeser keuntungan yang mereka peroleh di periode ini ke periode yang yang akan datang, dan lain sebagainya yang mereka lakukan. Ini sebenarnya tidak diperkenankan secara aturan. Yang diperkenankan seperti yang saya jelaskan tadi adalah bagaimana kita meminimalisir beban pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu yang harus dilakukan oleh perusahaan. Oke, nah itu biasanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha itu dilakukan karena memang mereka sengaja gitu Pak ya, untuk mengurangi pajak yang seharusnya tidak dikurangi, atau mungkin kesalahpahaman mereka mengartikan pengurangan pajak itu sendiri? Kalau ada pertanyaan apakah disengaja atau tidak, beberapa pemilik perusahaan yang pernah saya temui dan pernah saya bantu, itu rata-rata adalah karena mereka tidak paham dengan aturan yang artinya gini, aturan pajak ini kan mungkin tidak setahun sekali, bisa jadi sebulan sekali ada perubahan. Artinya undang-undangnya mungkin nggak berubah, tapi ada aturan tertentu yang merubah. Misalkan ada peraturan Menteri Keuangan dan lain sebagainya yang merubah itu semua, yang kemungkinan ketika perubahan ini terjadi wajib pajak tidak tahu, bisa jadi. Nah, disitulah adanya boleh dikatakan miskomunikasi, sehingga wajib pajak ini masih menggunakan aturan yang lama, sedangkan aturan baru sudah diterapkan. Ini biasanya yang sering terjadi di situ. Artinya kalau dikatakan sengaja atau tidak, tergantung ininya ya, tergantung dari wajib pajaknya. Apakah memang mereka betul-betul tidak tahu, apa memang sengaja untuk tidak tahu. Anggap aja nggak tahu gitu ya. Nah, itu ya. Semoga sih nggak, emang karena nggak tahu ya. Makanya penting banget nih untuk para yang memiliki usaha itu emang harus lebih hati-hati dalam merencanakan pajaknya. Lalu hal apa yang harus diperhatikan oleh para pengusaha Pak agar terhindar dari pelanggaran pajak ini? Untuk bisa melakukan ini, artinya ketika kita melakukan dalam tanda kutip penghematan ini, supaya tidak melanggar ketentuan yang berlaku, kita harus paham, paling tidak kita harus paham atas aturannya dulu. Jadi ketika kita, saya mau meminimalisir pajak misalkan untuk pajak perusahaan saya, PPh badan misalkan. Jadi kita harus paham dulu PPh badan ini seperti apa, tarifnya berapa, kemudian apa yang ada di dalamnya. Artinya kita harus menyiapkan pembukuan. Ketika kita menyiapkan pembukuan, apa yang diperkenankan, apakah nanti di situ ada apa yang disebut dengan beda tetap atau beda
kemudian ada yang disebut dengan beda waktu dan lain sebagainya. Ya, ini yang harus mereka pahami. Nah, ini artinya konteks-konteks inilah yang harus dipahami oleh teman-teman pengusaha di luar sana. Setidaknya mereka boleh dikatakan tahu dan paham atas aturan perpajakan. Oke, seperti itu. Jadi berarti apakah setiap usaha itu misalnya berbentuk CV, PT itu beda-beda berarti Pak ya? Apa ketentuan pengeluaran? Semakin tinggi bentuk, artinya semakin tinggi bentuk perusahaan itu semakin banyak jenis pajak yang harus mereka bayar. Misalkan UD itu rata-rata pemiliknya adalah orang pribadi, paling hanya 3-4 jenis pajak yang mereka kenakan. Sedangkan kalau semakin tinggi CV sampai dengan PT, nah PT banyak lagi, ada PPh 25, kemudian PPN dan lain sebagainya, dan jenis pajak yang lain yang harus mereka bayarkan. Jadi itu yang harus diinikan. Yang harus diperhitungkan gitu. Betul. Ya. Jadi jangan disamaratakan, mentang-mentang misalnya temennya punya usaha apa, sama. Dilihat dulu jenis usahanya apa. Lalu penting nggak sih Pak kalau misalnya para pengusaha itu harus mencari orang yang expert yang emang bisa hitung-hitungan untuk ngurangin pajak ini? Kalau dibilang penting nggak penting, kalau dibilang penting nggak penting juga gitu ya. Kenapa ya? Sepanjang perusahaan yang namanya perusahaan itu kan pasti dia dalam tanda kutip mempekerjakan karyawan. Sepanjang karyawannya mampu, kenapa enggak? Dan saya yakin banyak sekarang lulusan-lulusan yang terutama yang dari akuntansi gitu ya, tidak hanya mahir di bidang akuntansi saja, tapi mereka sudah dibekali bagaimana praktek pajak secara, ya walaupun nggak terlalu nggak terlalu luas. Ini saya yakin dengan kemampuan adik-adik lulusan yang saat ini gitu ya. Jadi kecuali memang permasalahan seperti yang tadi dikatakan oleh Tias, memang itu tidak dimiliki oleh perusahaan dan tidak yakin dengan kondisi di perusahaan, saya lebih baik nyari orang yang expert, misalkan konsultan misalkan, itu dipersilahkan gitu. Oke, jadi kembali lagi ke kemampuan perusahaannya sendiri ya, yakin nggak sama tenaga yang dia miliki gitu. Nah, terkait untuk pembayaran pajak dengan banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi, terutama berkaitan dengan pembayaran, apakah perusahaan secara aturan itu bisa meminimalkan pembayaran pajak itu Pak? Kalau dikatakan meminimalkan pembayaran, bisa gitu ya. Misalkan menggunakan fasilitas kredit pajak, artinya ada pajak yang sudah dipotong atau dipungut, mungkin lawan transaksinya, itu apakah bisa nanti digunakan sebagai kredit pajak atas pajak perusahaan mereka, atau menggunakan tarif pajak yang lebih kecil misalkan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalkan sekarang apakah akan menggunakan untuk UMKM misalkan, apakah mereka akan menggunakan tarif sesuai dengan PP 23 yang 0,5% tapi dihitung dari omset, atau menggunakan PPh pasal 25 yang dihitung dari laba. Nah, ini beda. Satu dihitung dari omset, satu dihitung dari laba. Kalau laba itu kan kita harus cari dulu penghasilannya berapa, kemudian dikurangi dengan biaya, ketemu laba kan. Nah, kemudian baru kita perhitungkan. Tapi kalau yang namanya dihitung dari omset, kita abaikan biaya-biayanya. Berarti berapa dia dapat jualan dalam satu bulan, ya dikalikan tarifnya. Nah, itu bedanya di situ. Beda-beda gitu ya. Makanya tergantung mana yang akan mereka pilih. Mereka diperkenankan untuk memilih apakah menggunakan yang final atau yang 25. Oke, berarti bisa dibilang ada banyak pilihan ya untuk pengurangan pajak, pembayaran pajak ini sendiri. Oke, menarik sekali sebenarnya. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemirsa Radio Guntur ya, terutama yang memiliki usaha yang ingin mungkin meminimalkan pembayaran pajaknya. Sekali lagi itu udah ada aturannya, jadi jangan sembarangan. Nanti bakal kita lanjutkan lagi di sesi kedua untuk Anda yang mungkin ingin tanya-tanya seputar topik yang kita bahas, karena ini menarik sekali ya, terutama di tengah pandemi ini kan banyak banget orang yang buka usaha gitu ya Pak ya. Boleh deh langsung bergabung ke 23455, tapi nanti ya setelah beberapa iklan yang akan lewat berikut ini.